Halo Creative City Worship, perkenalkan nama gue Elton. Dan hari ini adalah sebuah privilege kalau misalkan gue dipercaya oleh kalian semua untuk membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau doa dulu sama-sama. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan hari ini Tuhan untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan, dan akan mengerjakan kuasanya dalam diri kami. Kami berdoa supaya hati kami terbuka. Kami berdoa supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, sehingga itu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, kita udah tahu dari minggu-minggu sebelumnya kalau kita masih ada di tema excellence dan enriching life, yang merupakan salah dua dari value gereja kita yang disingkat CRIT. Di situ ada Christ-centeredness, ada relationship, ada excellence dan enriching life, terus juga ada discipleship. Dan hari ini mungkin gue akan lebih ngebahas soal excellence dan sedikit nyentuh soal enriching life. Dan sebelum gue mulai, mungkin gue mau refresh dari yang minggu-minggu lalu yang sudah kita pelajarin. Yang pertama itu ada Manda yang udah ngebahas bahwa sangat penting memiliki konsistensi supaya kita bisa excellence. Lalu ada juga Pastor Andy yang ngebawain message bahwa spirit of excellence itu lebih dari sebuah tindakan yang sesekali, tapi adalah tindakan yang berulang. Dan bagaimana excellence itu lebih lagi daripada itu adalah sebuah sikap hati. Lalu kita juga udah mendengar dari Kodani dan Cilinda untuk excellence in loving. Jadi jangan menunda-nunda untuk memberi. Lalu ada juga share dari Koteo dan Cilia yang memberikan langkah praktikal tentang how to-nya. Di situ ada 3 poin. Yang pertama, have a hunger for excellence. Yang kedua, kita harus plan ahead. Dan yang ketiga, don't listen to unreliable critics. Dan semua rasanya udah dibawain dengan begitu baik. Dan gue yakin kalian juga udah punya gambaran yang lebih lengkap lagi tentang excellence dan enriching life. Jadi apa yang gue akan lakukan hari ini mungkin lebih akan ke-share tentang pelajaran apa sih yang gue dapat di dalam hidup soal excellence dan enriching life itu sendiri gitu ya. Dan juga dari cerita orang ke gue, dan mungkin juga tentunya dari Alkitab gitu ya. Nah, untuk itu gue pengen ambil satu contoh tokoh di Alkitab yang namanya Daniel. Gue yakin cerita tentang Daniel ini udah bukan cerita yang asing lagi di kuping kita. Bagaimana sih Daniel itu begitu diberkati dengan muka yang ganteng, dengan otak yang pintar. Udah gitu dia juga bijaksana, dekat sama Tuhan pula ya kan. Pokoknya calon suami idaman buat semua cewek gitu kan. Dan di dalam karir dia juga begitu mulus, begitu langgeng. Nah, di sini kita mau buka dulu di Daniel 1 ayat 3 sampai 4, lalu juga ayat 6. Gue akan bacain versi NIV-nya. Kalian bisa buka dan baca nanti versi yang manapun yang kalian suka, oke? Then the king ordered Ashpenaz, chief of his court officials, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and the literature of the Babylonians. Terus di ayat ke-6 dibilang, among those who were chosen were some from Judah, Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah. Nah, kita juga tahu pada saat mereka di Babylon, mereka dikasih nama baru, Daniel jadi Belsasar, terus teman-temannya ini jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, jadi Daniel itu sudah ganteng, dia pinter, dia cepat nangkep, makanya dia dipilih. Lalu setelah dipilih apa? Daniel itu dimasukin dulu ke sebuah kelas yang isinya ratusan orang-orang pintar, ratusan orang-orang ganteng, atau yang mungkin bisa dibilang ratusan orang-orang excellence lainnya dari seluruh penjuru Babylon ya. Lalu mereka diadu, siapa yang keluar paling tinggi itulah yang akhirnya boleh untuk jadi pelayan di istana raja. Dan akhirnya Daniel dan teman-temannya jadi top 4 gitu ya. Settingannya jadi kayak settingan CPNS gitu. Dan akhirnya mereka bisa melayani di istana raja. Nah, terus dari sini Daniel mulai dapat promosi dan promosi terus. Kita bisa lihat di Daniel 2 ayat 48. Kalian gak usah buka, nanti kalian catat aja dan kalian bisa baca setelah sermon selesai mungkin ya. Daniel dapat promosi di sini jadi kepala provinsi Babylon dan jadi kepala orang-orang bijak
saat dia berhasil mengartikan mimpi raja. Nggak berhenti sampai situ, di masa pemerintahan selanjutnya, dia naik lagi karena dia bisa mengartikan tulisan di dinding yang membuat Daniel dipromosikan jadi orang ketiga. Orang ketiga bukan selingkuhan ya, jadi orang ketiga paling berpengaruh maksudnya di Babylon. Itu di Daniel 5 ayat 29. Lalu di pemerintahan raja yang keempat, Raja Darius, itu dia bahkan begitu excellent sampai Raja Darius ini sudah berencana untuk menjadikan dia in charge of the whole kingdom gitu. Jadi udah bukan orang ketiga lagi, tapi orang kedua mungkin paling berkuasa di Babylon. Jadi setelah raja, langsung dia gitu ya. Kalau kita ibaratin di dunia kita sekarang, mungkin setelah lulus CPNS nih, terus maju jadi gubernur, terus habis itu jadi menteri, sampai akhirnya jadi perdana menteri atau jadi presiden gitu ya. Nah, dari sisi cerita Daniel ini, gue belajar satu hal soal excellence. Apa itu? Yang pertama, excellence itu punya harga yang harus dibayar. Apa maksudnya? Promosi pertama dan promosi-promosi selanjutnya itu ada harga, ada masalah yang harus dipecahkan oleh Daniel supaya dia bisa dapat promosi. Promosi pertama, Daniel harus bisa mengartikan mimpi raja. Kalau enggak, dia dibunuh. Promosi kedua, Daniel harus bisa mengartikan tulisan di dinding. Promosi ketiga, lebih parah lagi, dia harus bisa lolos dari kandang macan, nginep semalaman tuh, ya kan? Sekarang saya tanya sama Anda, kalau di kantor misalkan, bos Anda gitu ya, atau misalkan yang usaha sendiri punya klien, tiba-tiba klien atau bosnya nanya sama Anda, gue punya mimpi nih, kalau lu bisa ngertiin, gue promosi lu jadi manajer, ya kan? Gaji gue kali 2, gue kasih rumah, gue kasih mobil, wah, itu tiba-tiba satu kantor pasti pada jadi cenayang tuh tiba-tiba ya kan. Sok bos, ceritanya kayak gimana? Terus si bos mulai cerita nih. Jadi gini, tiba-tiba nih ya gue lagi mimpi, malam-malam gue lagi lari gitu kan, nggak jelas kayak maling kan, malam-malam lari, terus tahu-tahu kesandung, gue kecemplung sumur. Nah kecemplung sumur gue nggak bisa keluar, akhirnya semalaman gue kedinginan, tapi aneh, tiba-tiba berubah jadi anget sumurnya. Nah begitu berubah jadi anget, gue kebangun, begitu gue kebangun nggak taunya satu ranjang basah semua. Terus dia bilang, itu gue disantet apa gimana gitu ya. Nah terus Anda dengan begitu pintar bilang ya kan, bos bukan begitu, lain kali nih gue kasih tahu, kalau misalkan udah di semalaman di sumur, lu mimpi di sumur kedinginan, sebelum berubah jadi anget, lu bangun bos, itu namanya lu mau ke WC gitu ya kan. Kalau enggak ya bablas ambiar semuanya diranjang gitu. Nah andai yang namanya masalah itu datang kayak kuis seperti itu dengan embel-embel promosi, tapi berapa banyak dari kita tahu kalau yang namanya masalah itu biasa datangnya justru sama embel-embel ancaman kayak Daniel ya kan. Kalau lu nggak bisa ngartin mimpi raja, lu bakal dibunuh. Begitu juga dengan orang-orang bijak lainnya yang nggak bisa ngartin mimpi raja, akan dibunuh. Nah sama kayak kita misalkan, ancamannya datangnya gimana? Oh, bill listrik kita bayar nggak bisa, ancamannya mau diputus listriknya. Terus Anda mikir, waduh nanti nggak bisa ngecas HP nih, nggak bisa ngecas HP nggak bisa nonton worship service-nya cewek. Wah, kayak minggu lalu ya ada worship service-nya cewek, itu bagus banget. Jadi kalian jangan sampai miss out kalau sampai ada worship service selanjutnya. Nah terus itu cerita-cerita seperti itu, tapi yang lebih real lagi kayak gimana? Yang lebih real lagi misalkan masalah cerita hidup, kalau lu nggak ke Amerika, putus hubungan keluarga. Dan kalau lu tetap ngotot sama dia mau merit, ya udah merit aja, tapi gue nggak bakal datang dan gue nggak bakal restuin. Nah ini cerita yang gue dapat dari diri gue sendiri. Ini adalah cerita hidup gue sendiri dengan tunangan gue yaitu Feby. Ada satu periode di mana orang tua gue itu udah nggak setuju banget sama hubungan kita sampai ngomong seperti itu. Nah apa yang terjadi kalau gue nggak hadapin masalah ini? Karena ada satu periode sebetulnya dalam waktu gue hadapin, waktu masalah ini datang, dimana gue itu menjadi pasif dan gue umpetin aja masalah ini di bawah karpet karena gue takut dengan konsekuensinya. Nah apakah nanti akan terjadi gue putus hubungan sama orang tua, ataukah gue malah putus sama Feby gitu kan. Akhirnya gue umpetin di bawah karpet, gue jalan terus aja hidup seperti biasa. Tapi apa yang terjadi? Gue jadi perasaannya nggak tenang, gue jadi stres banget. Udah gitu juga gue hidup dengan ketakutan jadinya, dengan ketidakpastian. Nah kalau gue terus seperti ini, apa yang terjadi? Ujung-ujungnya pasti akan membuat hubungan gue dengan
dengan nyokap gue berantakan, atau hubungan gue dengan Feby yang malah berantakan. Ada satu titik gue yakin di dalam hidup kita di mana kita tuh tetap harus bayar harganya dan hadapin masalah yang datang dalam hidup kita. Kita nggak bisa ngumpetin terus-terusan gitu loh. Kalau nggak, kita nggak akan maju-maju. Dan untuk maju menuju excellence, itu mau nggak mau, lu harus bayar harganya. Hadapi setiap masalah yang disajikan di depan kita. Setiap masalah yang Anda tunda, itu sebetulnya adalah promosi yang tertunda. Kembali ke cerita saya. Apa yang terjadi saat saya hadapi? Sekarang hubungan tunangan saya dengan ibu saya, dengan nyokap gua gitu ya, menjadi baik malahan. Yang nggak disangka-sangka gitu loh. Padahal gue memilih keputusan yang waktu itu menurut gua pun nggak tahu gitu loh, ini keputusan yang benar apa enggak. Dan nggak cuman itu, yang lebih penting lagi, antara gue sama Feby, walaupun kita LDR, kita justru malah menemukan sebuah intimacy dari sebuah hubungan. Aneh ya, terpisah jauh tapi malah lebih intimate gitu. Dan kita juga sebagai pasangan malah lebih mengerti satu sama lain dan makin klop gitu loh, makin kompak. Dan menurut gue ini adalah sebuah bentuk promosi di dalam kehidupan relationship gue. Buat Anda mungkin masalah lain gitu ya, mungkin finansial, kalau nggak bisa beresin masalah ini perusahaan bangkrut. Mungkin kalau nggak bisa beresin masalah ini gue jadi dipecat, atau klien bisa nanti jadi nuntut gue nggak tahu. Gue nggak tahu apa yang promosi semacam apa yang ada di depan nanti kalau misalkan lu selesaikan masalah tersebut. Tapi satu hal yang gue yakin pasti, kalau semakin ditunda, diumpetin di bawah karpet dan terus pasif nggak dihadapin, akan ada harga yang jauh lebih mahal yang harus kita bayar ketimbang kita hadapin masalah itu sekarang gitu. Nah, kadang banyak orang yang terus ngumpetin masalah di bawah karpet, dia pasif, dia nggak hadapin dan berpikir, kok finansial gue begini-begini aja, kok hidup gue begini-begini aja, kok gue nggak bisa excellence ya kayak dia. Yang kita nggak tahu, mereka bisa excellence juga di belakangnya banyak masalah yang harus mereka selesaikan. Sama dengan kita. Kalau kita terus selesaikan, baru kita bisa menuju breakthrough kita. Baru kita bisa menuju hidup yang excellence. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau Anda punya masalah yang masih ditunda, keluarin dari bawah karpet, hadapin dan bayar harganya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang gue belajar dari Daniel adalah kalau yang namanya excellence itu pasti menemukan musuh. Apa maksudnya? Jadi pada saat Daniel harus dilemparkan ke kandang macan, itu pada promosi dia yang ketiga, itu terjadi karena ada orang-orang yang sirik sama Daniel. Jadi orang-orang nih berpikir, kok Daniel terus yang dipromosiin, kok kita enggak gitu ya. Jadi mereka sirik, mereka ambil jalan pintas, satu-satunya cara adalah menjebak si Daniel. Caranya dengan apa? Jadi mereka mengusulkan satu peraturan kepada raja, waktu itu Raja Darius, supaya yang mengakibatkan si Daniel ini jadi nggak bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi pada saat di-approve, Daniel pun tahu konsekuensinya kalau dia nggak ikutin itu dan terus berdoa kepada Tuhan, dia akan ketemu ajalnya gitu ya, bakal dibunuh. Tapi dia tetap menjaga integritas dia dan konsistensi dia di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Si Daniel dimasukin juga ke kandang macan gitu kan. Nah, as we walk in our journey to achieve excellence, we face our problem gitu ya, we do our job the extra mile, we plan ahead. Terus kita juga selalu punya hunger untuk melakukan hal-hal yang lebih baik yang dipercayakan sama kita. Akan selalu ada orang yang menjadi oposisi kita, akan selalu ada, sama seperti Daniel. Ada aja tuh orang yang nggak seneng, yang bakal coba drag us down, dan kadang bakal menjadi lebih sulit pada saat orang-orang itu adalah orang-orang terdekat kita. Kadang di kerjaan kita udah perform begitu baik gitu ya, terus tiba-tiba ada teman kerja yang sirik, nggak suka, terus bilang, gosipin kita, wah jilat-jilat atasan tuh, ngapain nih jilat-jilat atasan, kan kurang kerjaan ya, terus caper lah dan sebagainya. Atau saat kita misalkan mulai usaha baru, saudara, pasangan, atau orang tua kita nggak percaya dan kasih tahu 1000 alasan kenapa lo bakal gagal di bisnis lo. Nah, gue belajar satu hal penting di sini, kalau that just as passion itu contagious, so does fear. Jadi orang-orang yang mencoba drag us down itu kemungkinan adalah kategori orang-orang yang nyumpetin masalah di bawah karpet. Mereka nggak pernah hadapin, akhirnya hidup dengan ketakutan.
Hidup dengan ketakutan, ketakutan itu bakal makin besar terus. Makin besar sampai kita nggak bisa contain dan akhirnya luber ke kanan kiri. Hasilnya apa? Pada saat ketemu orang, tema omongannya selalu negatif, selalu nggak mungkin. Ketemu orang yang mau buka usaha, dia akan selalu bilang, 1001 alasan, wah usaha sekarang mah nggak bisa, apalagi sekarang corona, ya kan segala macam, wah susah. Terus ketemu orang yang mau merit, wah sekarang susah merit kayak begini lagi corona, lu nggak bisa pulang lu, ya kan? Atau wah sekarang semua orang cowok-cowok itu udah brengsek semua, tahu? Lu masih percaya sama cowok? Nah, macam-macam gitu dan sebagainya, ya kan? Saya cuma katakan satu hal kayak gini, nggak usah khawatir sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Karena selama perjalanan Anda menuju excellence, ini bakal jadi regular occurrence gitu loh. Dalam setiap fase, dalam setiap area hidup Anda, saat Anda mulai mengejar excellence, Anda akan selalu dipertemukan sama orang-orang seperti ini. Bahkan kadang itu mereka bisa menempatkan Anda ke posisi yang sangat tidak enak gitu loh. Sama seperti Daniel ditempatkan di kandang macan. Tapi selama Anda terus fokus, Anda terus konsisten dan dengan sikap excellence Anda dan terus menjaga integritas Anda di mata Tuhan, percaya sama saya seperti Daniel, Tuhan akan bela Anda. Dan nggak cuman bela Anda, tapi Tuhan bahkan membawa kemenangan ke tangan Anda. Dan sama halnya dengan Daniel, Tuhan itu juga nggak biarkan dia terluka sedikit pun dia nggak ditolak pas di kandang macan. Bahkan orang-orang yang menjebloskan dia setelah itu yang dihukum mati. Nah, gue belajar satu hal ya dari cerita Daniel ini, bahwa yang namanya integrity and consistency itu your best strategy to face your enemy. Cerita sedikit, gue baru-baru ini mulai usaha gue sendiri di jual beli sneakers gitu ya, jual beli sneakers bekas di sini di Amerika. Waktu gue mulai, nyokap gue tuh pesimis banget. Dia bilang, apa iya ada orang yang mau beli barang dari lu pada saat mereka bisa beli di toko yang sama yang tempat lu beli nih gitu loh. Nah tapi gue udah melakukan research dan gue tahu kalau ini doable gitu loh, ini bisa dilakukan. Dan akhirnya gue tetap coba. Akhirnya gue kumpulin dari duit tips gue. Ngomong-ngomong, gue di sini kerja sebagai waiter, jadi gue kumpulin duit tips. Belum sampai $100 waktu itu kekumpul, tapi gue beliin tiga sepatu gitu loh. Gue masih ingat ada bootsnya Nike, ada sepatu runningnya New Balance, sama ada sendalnya Air Jordan. Nah terus akhirnya gue lakuin, gue foto yang bagus, gue masukin, gue iklanin gitu ya, sampai akhirnya 3 hari kejual 2. Nah di situ gue tahu kalau oh ini bisa jalan sebetulnya gitu loh. Tapi pada saat event bahkan gue bisa jual pun, nyokap gue masih pesimis, katanya oh jualnya ke Indonesia ya, kalau di Indonesia kan mungkin ya kali harganya di sini lebih murah terus jual lebih mahal di Indonesia. Gue bilang enggak, ini jual di sini kok, orang-orang ini mau beli gitu loh. Nah pada saat gue ngelakukan ini, itu udah mulai corona. Jadi ceritanya kerjaan gue dipotong jamnya banyak. Akhirnya gue harus putar otak cari cara gimana gue bisa dapat penghasilan tambahan. Dan ya ketemulah cara ini ceritanya. Tapi setelah 1 bulan udah jual beberapa barang, nggak taunya terjadi lockdown. Nah terjadi lockdown, gue nggak bisa jualan, jam kerja gue pun makin dipotong, bingung kan. Sampai akhirnya baru 1 bulan belakangan ini gue mulai lagi, bukan dengan sepatu baru tapi dengan sepatu bekas. Kenapa? Soalnya toko tempat gue ngambil yang sepatu baru itu udah tutup semuanya karena lockdown. Jadi mau nggak mau gue coba cari sepatu bekas di platform online, dan gue coba cari sampai akhirnya kadang gue mikir juga gitu, apa iya orang-orang ini pada bego gitu ya, mereka yang punya sepatu tahu sepatunya bagus masa dijual murah supaya gue bisa untung gitu loh kan. Kalau di toko yang tempat gue beli kan karena diskon gitu, kalau yang ini apa iya orang sebego itu. Tapi surprisingly banyak banget orang-orang seperti itu yang punya sepatu yang bagus, bahkan sepatu yang langka, kadang yang harganya mahal banget, mereka jual dengan murah sekali. Dan itu terjadi secara konsisten, hampir setiap hari gue bisa dapat. Dan pada akhirnya dari modal gue yang $100 itu, setelah 2 bulan berarti gue lakuin, di bulan ini gue bisa punya modal yang tadinya $100 itu jadi $1000 lebih. Nah ini bukan cerita sukses yang gimana banget gitu ya, karena $1000 untuk mulai usaha menurut gue itu sangat kecil, apalagi di sini.
Apalagi kalau di Indo kita tahu orang buka usaha modalnya ratusan, bahkan miliaran. Apalagi kalau perusahaan gede kan kayak Ismaya misalkan, wede. Kalau Ismaya ngelihat $1.000, apaan tuh, buset deh 1.000 ya, debu-debu upil gitu kan katanya. Nah, cuman di sini gue dapat pelajaran yang berharga. Kalau yang namanya, kalau kita tetap jaga integrity kita dan kita tetap konsisten, you will shut the enemy gitu loh. Bahkan nyokap gue yang tadinya pesimis itu jadi semangat sendiri. Wah, jualannya lancar nih, ya kan? Kira-kira apa yang mama bisa bantu, gitu kan? Dalam hati gue cuman bilang, wah kalau mau bantu satu aja mingkem gitu, nggak usah komen-komen yang negatif gitu kan. Nah, terus dari pelajaran jual beli sepatu ini, gue belajar satu hal yang penting lagi soal excellence, dan mungkin ini adalah pelajaran paling penting yang gue belajar soal excellence. Alasan kenapa gue bisa dapat harga murah dan jual mahal itu karena yang tadi gue bilang, banyak banget orang-orang yang nggak tahu kalau barang yang mereka punya itu adalah barang bagus gitu loh, barang yang excellence. Mereka cuma ngeliat itu sebagai sepatu bekas, sepatu yang kotor, akhirnya mereka jual murah. Dan gue bisa untung paling banyak saat gue bisa restore, gue bisa renew gitu ya, itu sepatu sampai ke keadaan dia yang paling mirip sama keadaan dia semula. Nah, di sini nyambung ke poin gue yang ketiga. Pelajaran yang gue dapat soal excellence adalah many of us don't actually know that we are made excellence. Kita buka lagi di Daniel 1 ayat 3-4 ya. Gue bacain lagi. Then the king ordered Asfinus, chief of his court official, to bring into the king's service some of the Israelites from the royal family and the nobility, young men without any physical defect, handsome, showing aptitude. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana dunia mendefinisikan excellence sebetulnya dari ayat yang ini. Dibilang apa? Young man without any physical defect, berarti nggak cacat fisik. Terus handsome, cakep, showing aptitude, punya niat belajar. Terus well informed, berarti banyak pengetahuan, quick to understand, cepat tanggap, dan yang keenam apa? Lolos tes. Jadi dia qualified gitu loh, punya pencapaian lah ya kalau qualified gitu loh. Dan dari 6 kategori ini atau 6 poin ini, gue boleh simpelkan gitu ya, dan simpulkan kalau poin 1 sama 2 itu berbicara soal fisik atau penampilan ketiga, penampilan kita maksudnya kok ketiga. Terus poin ketiga sampai kelima berbicara soal edukasi, pendidikan atau kemampuan otak kita, dan keenam itu berbicara soal pencapaian. Pada akhirnya, dunia itu memiliki tolak ukurnya sendiri soal excellence, yaitu kalau penampilan kita baik, kalau edukasi atau pendidikan kita tinggi, dan atau kita punya pencapaian materi atau di dalam karir kita punya pencapaian. Kalau ditanya gitu ya, apakah excellence itu nilai kekristenan? Menurut gua enggak, karena toh dunia pun punya standarnya sendiri soal excellence seperti ini. Dan banyak dari kita ngikutin justru. Dan saat mereka melihat Anda cakep, mereka melihat Anda pendidikannya tinggi, mereka melihat Anda punya pencapaian, karir, jabatan, posisi tinggi, mereka akan hormat sama Anda. Betul ya? Sama kayak calon mertua lagi seleksi calon mantu gitu misalkan. Misalkan kita yang cowok nih, pasti ada satu momen dimana cewek kita gitu kan ngebawa kita ke calon mertua nih. Calon mertua, terus ceritanya begitu kita dibawa ya kan, masuk pintu, calon mertua langsung lihat nih si tante ya biasanya ngeliatin dari atas bawah, dilihat, waduh rambutnya keriting nih, kayak jarang mandi ya kan, dilihat lagi ke bawah, wah pakai sendal, kukunya hitam lagi, jangan-jangan tukang gali sumur nih kan, apa tukang gali kuburan nih. Nah udah gitu si tante bilang, duduk ya, duduk ditanya lagi, pendidikannya tinggi nggak? Wah, terus Anda jawab kan dengan santai, wah pendidikan saya tinggi tante, saya sekolah di lantai 5 loh, tinggi. Wah bukan begitu Bambang, kata si tante kan, maksudnya sekolahnya sampai mana? Oh kalau sekolah sampai mana sih, saya sekolahnya sampai gerbang tan biasanya. Maksudnya? Iya, jadi diantar orang tua sampai gerbang, terus saya keluyuran udah bolos gitu ya kan. Terus habis itu si tante udah senewan, waduh nggak bener nih anak nih, nggak bener. Ya udah akhirnya ditanya, mungkin jelek, mungkin bego ya, tapi siapa tahu pinter nyari duit kali. Akhirnya ditanya, kamu memang udah punya apa? Mau nikahin anak saya tuh udah punya apa? Akhirnya Anda dengan pedenya keluarin handphone dari dalam saku ya kan,
ini tante, terus kasih lihat wallpaper foto Anda dengan Ferrari. Wih, si tante langsung sumringah. Wah, boleh juga nih bocah ya kan, katanya walaupun jelek ya kan, walaupun pendidikannya eh, rendah, terus walaupun bolot tapi ternyata tajir gitu kan, pinter nyari duit. Terus tanya, wah hebat kamu udah punya Ferrari ya katanya. Terus si Anda ngomong, oh bukan tante, itu mobil customer saya kebetulan kerja jadi montir gitu, jadi yang saya mau kasih lihat, nah ini katanya. Apa ini? Handphone, saya punya handphone. Wah, si tante makin senewan ya kan, kacau ini, nggak bisa, coret, nggak excellence ya kan. Nah, begitulah cara dunia melihat nilai excellence gitu loh, saat semuanya terlihat baik, saat kita memiliki banyak hal dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih kalau ditanya metode terbaik untuk melihat bahwa Anda itu cakep? Metode terbaik kalau melihat Anda itu pendidikannya tinggi atau pencapaian Anda itu bagus. Satu hal, dengan perbandingan atau dengan kompetisi. Kita dididik dari kecil gitu ya, melalui sistem pendidikan kita, sistem keluarga kita, atau bahkan mungkin sistem gereja kita yang mempromosikan kompetisi sebagai satu-satunya cara untuk melihat kualitas excellence dari diri seseorang. Berapa banyak dari kita secara nggak sadar udah dikompet sama anak lain waktu kita masih kecil. Lihat tuh, si itu bisa baik tuh, begitu rajin belajar, nah lu bangor bener, lu diam aja susah katanya kan, begitu. Atau dari sistem pendidikan kita yang melihat juara 1 sampai 3 atau yang dapat juara di kompetisi matematika di mana gitu ya, sebagai siswa yang excellence. Lalu yang lainnya siswa apa? Siswa rata-rata, betul ya. Siswa yang mediocre gitu loh. Atau bagaimana perusahaan melihat calon karyawan yang excellence melalui apa? Melalui seleksi yang ketat, betul kan? Semuanya diterima, terus diadu nih. Mana yang paling excellence, di compare. Oh, yang ini pendidikannya bagus tapi kurang experience. Oh, yang ini experience-nya bagus tapi IQ-nya dongo gitu kan. Terus dikasih tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, sampai akhirnya ketemu calon yang oh ini paling excellence buat kita. Nah, kita di hidup itu secara nggak sadar di culture yang mempromosikan individual excellence. Kenapa saya bisa bilang individual excellence? Karena bagaimana cara mencapai excellence-nya itu kita harus mengalahkan orang-orang lain dulu. Makanya individu yang naik. Nah, dan kita menempatkan orang-orang itu di sideline jadinya. As some of us, saya percaya beberapa dari kita itu pasti adalah siswa-siswa yang excellence itu, atau pegawai-pegawai yang excellence itu. Tapi kebanyakan dari kita, karena kan juara 1 sampai 3 cuma 3 orang, nggak mungkin semuanya juara 1, semuanya juara 2 kan nggak mungkin. Jadi kebanyakan dari kita akhirnya adalah siswa-siswa yang mediocre misalkan, atau karyawan-karyawan yang biasa aja. Jadi as some of us itu believe kalau mereka excellence, the rest of us itu believing in our mind that we are not excellence, that we are mediocre, that we are insufficient, that we are not good enough. Jadi alih-alih untuk menimbulkan hunger buat more excellence dalam diri orang, value dunia soal pursuit of excellence ini malah sukses menjatuhkan nilai diri dari seseorang sebetulnya. Makanya ada begitu banyak excuse yang hari ini kita suka dengar gitu ya. Misalkan, wah gue nggak bisa olahraga bro, badan gue bukan tercipta buat olahraga. Widih, ya kan, emang badan lu kayak gimana? Emang cocoknya buat apa? Kalau gue lihat ya badan gue nih ya, cocoknya buat jadi food blogger katanya, ngembang-ngembang gimana gitu ya kan. Nah, terus atau alasan-alasan yang lain gitu loh. Muka gue nggak simetris lah, makanya nggak bisa jadi artis. Muka gue kejajaran genjang gitu ya kan. Dan alih-alih orang berbicara hal-hal yang baik soal dirinya sendiri, kita malah engage ke negative self-talk yang terus menjatuhkan kita. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang punya masalah mental health jadinya karena mereka nggak cukup tinggi pendidikannya, atau karena mereka nggak cukup ganteng, mereka nggak cukup cantik, atau karena mereka nggak punya cukup pencapaian dibandingkan orang lain. Lalu apa akhirnya? Mereka pasti mencoba keluar dari masalah mental health ini. Dengan cara apa? Mereka
mengubah penampilan mereka ya kan, pasang makeup tebel-tebel tuh sampai 3 cm ya kan, jadi kayak orang lain, atau operasi plastik, atau bahkan ada yang bayar ijazah supaya kelihatan pendidikannya tinggi, bisa dapat pekerjaan lebih baik, atau bahkan yang ekstrem sampai harus menipu supaya bisa dapat uang untuk bisa beli barang-barang yang dihargai orang lain gitu loh, supaya dia dapat hormat juga. Nah, secara nggak sadar Anda mulai ngikut ke value excellence yang dunia tawarkan sama Anda. Now, I want to tell you the truth about excellence and about you. Kita buka di Kejadian 1 ayat 31. Itu cerita soal penciptaan dunia gitu kan, penciptaan dunia. Dan pada ayat 31 diberitahu seperti ini. God saw everything and say that it is very good. That it is excellence berarti. The one who created you say that you are excellence. Terus Anda ngomong, tapi gue cacat, gue gak cakep. It doesn't matter. Karena that's not how God sees you. No matter how you value yourself through the worldly value of excellence, God still sees you excellence. Dan inilah kebenaran yang harus Anda percayai dan Anda bawa kemanapun Anda pergi di dunia. Dunia terus mempromosikan soal kejarlah excellence. Dalam kurung, kejarlah fisik yang cakep, yang oke, pendidikan tinggi, harta melimpah. Lalu pertanyaannya, apakah kalau kita mempercayai kebenaran bahwa kita excellence, kita nggak perlu jaga penampilan, kita nggak perlu kejar pendidikan, nggak perlu mengejar pencapaian? Nah gini contoh gampangnya, orang yang sadar dia jago main bola, bakal main bola. Orang yang sadar dia jago main basket, bakal main basket. Orang yang sadar kalau dia excellence, dia akan bertingkah, berlaku layaknya orang excellence. Anda akan menjaga penampilan Anda akan rajin belajar, Anda akan punya hunger untuk mencapai tempat yang lebih tinggi tanpa harus disuruh dan tidak terpaksa. Tapi karena Anda sadar betul Anda diciptakan excellence. Makanya di sini saya catat, excellence itu sebenarnya adalah tempat di mana Anda memulai, bukan tempat di mana Anda tuju. Saya ulangin, excellence adalah sebenarnya tempat di mana Anda memulai, bukan tempat yang Anda tuju. Saya mau tutup dengan cerita sepatu, ya. Di sini saya punya satu sepatu, namanya Air Max 97 Have a Nike Day. Nah, ini sepatunya. Di sini bisa dilihat kan, ada tulisan Have a Nike Day-nya, terus ada pinnya smiley gitu ya. Nah, sepatu ini termasuk sepatu langka gitu loh, udah nggak diproduksi lagi. Dan kalau kita bisa beli barunya, walaupun di pasaran saya nggak yakin gitu ya, ada sih orang-orang yang beli untuk dia invest, jadi dia bisa jual lagi ke depannya dengan harga yang lebih mahal. Tapi kalau Anda dapat barunya, itu harganya $220. Bahkan ada beberapa yang jual lebih dari itu. $220 berarti ini sekitar 3 juta ya. Nah, sepatu ini saya dapat itu cuma $20. Cuman $20 nih. Nah, tentunya keadaannya nggak begini. Keadaannya ada kotornya di sini, terus ada scuff marknya, ya kayak cat yang nempel gitu. Terus di dalamnya juga banyak kayak berintilan-berintilan bekas kaos kakinya. Terus di dalamnya juga kotor solnya ya. Ini belakangnya juga kotor. Akhirnya saya bersihin dan sampailah jadi seperti ini, jadi kelihatan kayak baru gitu ya. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih saya bisa dapat cuman $20? Karena orang yang jual sepatu ini itu dia nggak tahu kalau ini adalah sepatu langka. Jadi dia nggak tahu value sebenarnya dari sepatu ini. Buat dia itu adalah cuman sepatu bekas yang kotor, makanya dia jual murah gitu loh. Nah, saya mengumpamakan ini seperti kita manusia. Mungkin buat yang sekarang lagi nonton gitu ya ibadah ini, ada beberapa dari antara kalian yang nggak sadar kalau kalian excellence, dan pada akhirnya kalian menjual murah diri kalian kepada spirit rata-rata, kepada prestasi rata-rata, atau Anda akhirnya menjual murah diri Anda kepada malas-malesan. Anda menjual murah diri Anda kepada spirit yang menerima aja apa adanya, pasrah gitu sama hidup. Akhirnya Anda cuma bisa pasrah sama hidup dan gak punya harapan karena Anda sudah begitu conform dengan nilai excellence yang diberikan dunia kepada Anda. Makanya di Alkitab Tuhan bilang apa? Don't be conformed, but be transformed by apa? The renewing of your mind. Roma 12 ayat 2. Saya bacain di sini, do not conform to the pattern of
this world, but be transformed by the renewing of your mind. Satu-satunya hal yang bisa membuat Anda bertransformasi dari yang mediocre menjadi excellence itu kalau Anda mau renew pikiran Anda. Renew, sama kayak sepatu ini, saya renew kembali sampai hampir ke keadaan dia semula, maka excellence-nya kembali. Makanya kita harus renew terus our mind, harus terus kembali sama Tuhan dan diingetin terus kalau lu itu excellence. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Seringkali pada saat kita sudah di rata-rata, kita nggak pernah percaya kalau Tuhan itu punya keinginan, punya will supaya kita punya hidup yang luar biasa. Karena kita sudah begitu konform sama dunia. Tapi saat Anda renew terus, Anda kembali kepada Tuhan, dan Tuhan terus katakan sama Anda excellence, Anda akan mulai berpikir kalau gua sebetulnya lebih daripada ini. Dan Anda mulai bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam hidup Anda. Hari ini saya mau berdoa buat Anda yang ada di kategori ini pada khususnya. Jadi sekarang enaknya kalau kita udah di lockdown begini ya, kita di rumah masing-masing, nggak usah lihat kanan kiri, aduh nanti kalau gua doa terus dilihatin orang gimana gitu ya. Anda bisa betul-betul ambil momen ini untuk momen Anda dengan Tuhan secara pribadi. Jadi sekarang saya pengen semua matanya tertutup, Anda betul-betul ambil sikap doa dan izinkan saya berdoa buat Anda ya. Yuk kita doa. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. God, I really want to start by acknowledging that you are God and I am not. Kau Tuhan, aku bukan. Kau yang tahu kalau Kau yang membuat aku, dan Kau yang paling tahu siapa sebenarnya aku. Today, I want to pray for those who think that they are not enough, God. Aku mau berdoa buat mereka yang merasa dirinya gak pernah cukup, dirinya rata-rata, dirinya adalah mediocre. Aku berdoa supaya Kau renew pikiran mereka, Kau restore pikiran mereka, Kau restore hati mereka kepada originalnya Tuhan, yaitu adalah excellence. Buat sebagian dari Anda, mungkin Anda nggak pernah dengar kebenaran ini bahwa Anda diciptakan untuk excellence, bahwa Tuhan yang begitu besar sudah menciptakan surga dan dunia, begitu menghargai Anda, dan Anda begitu rindu untuk di-restore oleh Tuhan. Anda pengen jadi excellence, tapi selama ini Anda selalu berpikir kalau Anda nggak akan bisa sampai ke sana. Saya mau katakan sama Anda, cuman ada satu cara supaya Anda bisa excellence dalam hidup, yaitu harus mulai dengan Tuhan, kembali kepada siapa yang menciptakan Anda, supaya Anda di-renew, supaya Anda di-restore, Anda bisa kembali ke keadaan Anda yang paling semula, yaitu adalah excellence. Kalau ini adalah doa Anda, dan Anda pingin untuk kembali, Anda pingin untuk jadi excellence, jadi orang yang dihargai, jadi orang yang baik dan bagus di mata Tuhan. If you are that person, kalau kau adalah orang itu, aku ingin kau untuk berdoa bersama-sama. Cuman satu kata aja, this very simple prayer. Tuhan, aku serahkan hidupku. Tuhan, aku serahkan hidupku. I give you my life, Lord, because I know that only by giving my life back to you that you can renew it and make me back to my excellence state. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amin. Saya harap banyak di antara kalian yang betul-betul akhirnya menyadari kalau kalian tuh excellence dan gak berkutat di mental health yang terus berpikir kalian mediocre dan rata-rata dan gak bisa melakukan apa-apa. Dan kalau misalkan tadi di antara kalian ada yang mengambil keputusan itu untuk menyerahkan hidup kalian sama Tuhan untuk diubahkan, setelah ini kita juga ada Zoom meeting, kita juga ada leader-leader kita yang siap di sana untuk ngebantu kalian langkah apa selanjutnya yang harus diambil supaya gue betul-betul di-restore hidupnya. Kita punya leader-leader yang siap ngebantu kalian. Terus satu hal lagi sebelum saya tutup, saya pengen ngomong ini untuk ke para leader gitu ya. Menurut kalian
dari seluruh transaksi tadi, sepatu tadi saya dapat 20, terus akhirnya sepatu ini sudah saya jual, sudah terjual dengan harga $130. Jadi saya untung $100 lebih dari satu sepatu ini. Menurut kalian dari seluruh transaksi itu siapa yang paling diuntungkan? Udah pasti saya, ya kan? Kita itu sama seperti mediator kayak saya jualan sepatu ini. Siapa sih yang paling diuntungkan saat ada orang-orang atau saat Anda temukan ada member Anda yang dalam kondisi yang merasa dirinya rata-rata, merasa dirinya insufficient, akhirnya bertindak dan berlaku yang nggak bagus gitu ya, sampai akhirnya bisa Anda restore, bisa Anda renew bersama dengan Tuhan sampai ke kondisi dia yang excellence. Kira-kira siapa yang paling diuntungkan? Udah pasti Anda, gitu loh. Jadi saya tahu mungkin banyak di antara kita yang capek. Bangun gereja itu nggak gampang, apalagi di posisi kita sekarang yang harus beradaptasi dengan new normal, terus juga nggak banyak yang terlibat di pelayanan, orangnya itu aja, leadernya masih itu aja gitu ya. Saya percaya pasti Anda capek gitu loh. Cuman satu hal Anda harus tahu, sama seperti saya jualan sepatu ini, posisi kalian itu adalah untuk cuan, Bapak Ibu. Iya, jadinya pada saat Anda melihat orang yang Anda invest seluruh waktu Anda, seluruh mungkin bahkan lebih daripada itu pikiran Anda gitu ya, kepada dia, dan akhirnya dia menjadi excellence, itu kita yang dapat kepuasan yang paling tinggi. Dan saya yakin yang namanya excellence itu bukan soal individual excellence, karena excellence itu selalu berbicara soal orang lain. It always involves others. So that way excellence is always about enriching life. Jadi nggak ada yang namanya individual excellence di dalam kehidupan Christianity yang excellence. Jadi kalau hari ini kita mau jadi excellence, always invest your time to other people and really help them to grow. Dan sekian dari gua, ya gua cuma pengen semangatin buat leader-leader supaya terus jangan capek-capek. Kalian have done a great things. Melihat jumlah leader kita, jumlah skala gereja kita, apa yang kalian lakukan itu luar biasa banget, dan keep doing it, keep growing, dan gue percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kita semua. Dan ya sekian dari yang bisa gue bagiin hari ini. Setelah ini akan ada Zoom Fellowship, so stay tune semuanya. Ada di situ kalian juga bisa ngobrol banyak lebih lanjut. I really miss you guys, and I really pray the best for you all, and I hope to see you soon kalau pandemi ini udah berakhir, jadi kita bisa ketemu. And thank you, so have a blessed Sunday semuanya, and have a great day, okay? God bless you, bye-bye.